saya kira makin gerakan kritis makin muncul, mungkin dugaan saya Presiden Jokowi mantan itu makin khawatir. Mereka bisa mengeluarkan ratusan juta untuk menciptakan tandingan BEM di dalam kampus atau untuk membelah mahasiswa itu. Kekuatan mereka ya. Itu nilainya ratusan juta bahkan miliaran. Menurut saya seberapa kuat Prabowo mereshuffle atau memperbaiki kepolisian, itulah pintu membuat Prabowo bisa memutus mata rantai kekuasaan lama. Ini mereka rawat nih, Jokowi ini sengaja misalnya, begitu ya, dengan asumsi sengaja untuk membiarkan perkara ini nggak selesai. Begitu nanti menjelang 2029, menjelang pemilu, dia tunjukkan yang aslinya dan seterusnya. Itu publik akan berbalik memberikan semacam empati kepada Jokowi dan keluarganya. To the point aja. Halo Sobat Sindo, polemik ijazah Jokowi memanas lagi. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menyebut tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Sementara KPU DKI Jakarta memberikan ijazah Jokowi sama dengan yang beredar di media sosial. Sementara itu, di sebuah forum, Presiden Prabowo menyebut ada sosok yang ingin terus berkuasa. Siapa sebenarnya yang sekarang memegang kendali kekuasaan? Untuk mengulasnya, to the point aja. Kita akan berbincang dengan analis sosial politik, Ubedillah Badrun. Bang Ubed? Ya. Selamat sore. Selamat sore, Bang Eko. Selamat sore, Bang Ubed. Ya, selamat sore, Mas Bung. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Ini pertanyaan menarik. Arsip Nasional Indonesia, ANRI, itu tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Ini yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya asli nggak sih ijazah itu? Nah, saya kira itu ini ya luar biasa isu ijazah ini karena kurang lebih hampir 2 tahun belum tuntas juga. Itu kan menunjukkan bahwa ada persoalan serius dalam soal ijazah ini. Ya. Bisa jadi ya karena pihak Jokowi atau bahkan pemerintah, KPU atau bahkan kampus UGM gagal meyakinkan publik. Kan sebenarnya sederhana itu kan. Bagaimana kemudian pihak Jokowi meyakinkan publik? Tinggal menunjukkan ijazahnya, lalu kemudian membuktikan bahwa ijazah itu asli begitu. Jadi pertama saya kira itu kegagalan komunikasi dari faksi atau kelompok Jokowi ya kepada publik. Kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya persoalan sederhana ya sebetulnya. Menurut saya sederhana, sangat sederhana. Kita semua pernah di kampus, kita semua punya ijazah. Kenapa kemudian tidak mau menunjukkan kepada publik begitu bahwa ijazah ini asli? Itu kan ketidakmauan itu menimbulkan kecurigaan publik. Nah, di antara ketidakpercayaan publik kepada keaslian ijazah itu karena keraguan Jokowi sendiri untuk menunjukkan kepada publik sebetulnya. Andaikan beliau mau menunjukkan kepada publik, ini loh ijazah saya asli. Dan kan informasi yang waktu itu kita terima bahwa Jokowi pernah menunjukkan ijazah asli di depan media, tapi tidak boleh untuk dipublikasi. Itu menciptakan satu interpretasi dari publik bahwa jangan-jangan memang tidak asli begitu. Nah, karena itu tidak selesai, akhirnya kan kemudian berbagai upaya dari kelompok teman-teman seperti Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain itu ingin mengetahui sebetulnya ada nggak dokumen yang diterima oleh lembaga pemerintah dalam soal syarat calon kepala daerah, syarat calon presiden, yang itu kan harus diserahkan KPU. Di KPU itu kemudian mereka mendapat informasi bahwa ternyata ijazah yang beredar di media sosial sama dengan yang mereka terima dari KPU. Nah kalau itu yang terjadi, sementara analisis forensik yang dilakukan oleh Suryo meyakini bahwa mereka meragukan keaslian ijazah itu. Berarti ini ada problem serius dalam administrasi tata kelola calon kepala daerah dan calon presiden di Indonesia. Nah, artinya verifikasi yang dilakukan KPU apakah itu juga menunjukkan kebenaran atau verifikasi hanya dilakukan secara formalitas begitu. Jadi menurut saya inilah waktunya sebetulnya ya di episode akhir persoalan ijazah ini untuk sama-sama untuk jujur kepada publik. Apakah betul ijazah itu asli atau tidak? Nah, kalau perkara ini sudah masuk ke pengadilan, ya proses peradilan harus jalan.
untuk diuji apakah ijazah itu asli atau tidak asli. Karena ini perkara publik ya. Ini sudah menjadi public issue dan kebetulan aktornya adalah pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, bahkan pernah jadi presiden 2 periode. yang memimpin 280 juta rakyat. Jadi memang rakyat, ya, publik berhak mengetahui, karena isu ini sudah menjadi public issue, berhak mengetahui apakah asli atau tidak. Sesederhana itu sebetulnya. Kalau kemudian dibawa ke pengadilan, ya tinggal tunjukkan ini asli, silakan uji. Saya dapat ijazah dari UGM, UGM memberikan. Nah, kalau kemudian diragukan juga, UGM perlu menjelaskan apakah dan betul itu perlu dijelaskan di pengadilan kalau sudah masuk di pengadilan ya. Dan itu pembelajaran politik yang sangat baik menurut saya. Betapa bahwa negara itu mesti juga secara kualitatif ya menguji kebenaran ijazah seorang calon pemimpin. Nah, kalau misalnya isu perkara ijazah ini tidak diselesaikan, menurut saya presiden buruk lah ke depan, karena orang akhirnya terus membangun interpretasi karena nggak pernah selesai. Jangan-jangan betul palsu, jangan-jangan asli apa palsu. Jadi orang hanya akan mengira-ngira saja dan ini akan menjadi diskursus yang tidak selesai dan tidak sehat ya sebetulnya. Tiada akhir berarti. Tidak akhir. Selama belum ada keputusan pengadilan yang dipercaya oleh masyarakat. Betul. Nah, tapi biasanya kebiasaan yang dulu ketika terjadi pembelahan pendapat seperti itu diselesaikan melalui pertentangan di media sosial biasanya. Karakternya pemerintahan yang dulu ya. Itu kan begitu. Jadi artinya ada pembiaran. Ada satu persoalan dilempar ke publik biar kemudian di media sosial menjadi gaduh gitu ya. Saya kira pola itu mesti diakhiri sih ya. Karena pada akhirnya energi publik itu kan terkuras pada isu-isu yang sebetulnya bisa diselesaikan. Nah, pertanyaannya kenapa mantan presiden ini tidak segera cepat menyelesaikan perkara ini? Ini kan tanda tanya begitu. Saya khawatir ini dijadikan sebagai instrumen politiknya untuk demi kepentingan ambisi politik. Misalnya nih. Gimana Mas? Ini kan persoalannya makin rumit karena ada ijazah yang dilegalisir itu, yang ternyata tidak ada di ANRI dan seterusnya. Ini mereka rawat nih, Jokowi ini sengaja misalnya, begitu ya, dengan asumsi sengaja untuk membiarkan perkara ini nggak selesai. Begitu nanti menjelang 2029, menjelang pemilu, dia tunjukkan aslinya dan seterusnya. Itu publik akan berbalik memberikan semacam empati kepada Jokowi dan keluarganya. Artinya ini menurut saya berbahaya sekali pola ini. Jadi sengaja merawat konflik di arena publik untuk popularitas, untuk kepentingan popularitas, dan di saat yang sama membalik kebencian publik menjadi empati demi kepentingan kekuasaan. Menurut saya segera harus diselesaikan sekarang. Karena kalau ini terus dirawat, tiba-tiba di ujung nanti menjelang pemilu 2029, publik di semacam ada framing atau ada keputusan hukum yang pada akhirnya membenarkan ijazah yang dimiliki Jokowi sebagai ijazah asli. Ini berdampak kepada politik dong. Secara politik kepada keluarga Jokowi, apalagi Wapres sekarang Gibran, kemudian di ketua PSI-nya ada Kaisang gitu. Dan lain-lain keluarga. Akhirnya kan kemudian empati publik bisa berbalik. Jadi jangan sampai perkara yang sebetulnya sederhana dijadikan sebagai instrumen politik untuk kepentingan kekuasaan. Ini kan jahat sekali. Menurut saya politik yang tidak berkualitas gitu. Jadi tidak pada substansi gagasan perdebatan orang untuk menjadi calon presiden ke depan, tapi perkara ece-ece ya sederhana lalu diperrumit, diperpanjang, dikapitalisasi untuk kepentingan politik praktis. Nah, pertanyaannya gini, Bang. Orang kan selama ini entah ya, mungkin di politik Indonesia atau di politik luar negeri itu selalu menggunakan cara playing victim. Playing victim itu efektif ketika mungkin di masyarakat kita yang mungkin tingkat pendidikannya masih belum memadai gitu ya. Playing victim itu selalu dijadikan kartu as. Saya
jadi korban ini. Ini kan sudah merasa begitu ya. Iya. Mungkin geng Solo ini juga merasa dirinya jadi korban semua, sekeluarga dijadikan bulan-bulanan lah gitu Iya, kira-kira. iya. Nah, mungkin kekhawatiran itu akan terjadi ketika nanti di ujung. Ya. Karena kita juga tahu orang masih meragukan bagaimana kredibilitas lembaga penegak hukum ya. Iya, iya. Gimana sebaiknya nih Bang? Saya kira itu poinnya, Ya. poin penting untuk melihat bahwa dinamika politik Indonesia seringkali menggunakan pola-pola playing victim Ya, itu, ya. sehingga kemudian membangun empati Ya, publik. betul. Bahkan hampir beberapa peristiwa politik sebelumnya kan polanya semacam Iya, itu ya. iya. Maaf, di zaman SBY juga Iya, sempat iya, muncul betul. itu ya, Iya. karena dia di reshuffle Betul. lalu seolah-olah menjadi korbannya Digerakkan. dan Iya, iya, seterusnya. oke. Tapi itu cepat selesai tuh di masa itu, dan itu bukan perkara hukum masalahnya. Jadi playing oke. victim pada masa SBY itu narasi yang terbuka untuk diperdebatkan dan Oke. tidak masuk ke ranah hukum. Iya. Nah kalau ini kan masuk ke ranah hukum. Oke. Jadi dibawa perkara ke pengadilan, artinya ada jalan sebetulnya, ada pintu untuk menyelesaikan perkara ini. Tapi kenapa nggak mau Tidak diselesaikan? pakai. Nah ini apakah akhirnya kan secara politik muncul dong analisis bahwa ini bisa jadi dipakai untuk kepentingan 2029. Sehingga playing victimnya Nanti gitu ya? nanti di ujung. Dipilih di waktu-waktu yang menentukan Iya, kan. gitu. Kami Masa-masa keluarga. krusial 1 Krusial. tahun sebelum pemilu gitu ya. Betul, Bang Ben, jadi ya. kan itu bisa berubah total tuh orang-orang. Iya. Akhirnya ya bisa empati publik luar biasa, sehingga bisa jadi nanti wapres jadi presiden kan itu. Ya. Apalagi nanti ijazahnya diungkap juga kemudian dan seterusnya lah. Pola playing victim yang semacam itu menurut saya Ya. ya sudah harus diakhiri lah. Kita Betul. harus beralih dari politik populisme geser ke politik gagasan gitu. Itu penting banget Perdebatan itu. saya kira penting karena Iya. kita sudah terlalu banyak kecewa dengan strategi populisme itu. Ternyata populisme yang dibangun dengan narasi wong cilik ya kan, Iya. bahkan populisme nasionalisme ternyata kemudian berujung dengan satu pola kekuasaan yang justru merusak demokrasi dan merendahkan mata Indonesia di mata internasional. Nah, Ya, merendahkan Indonesia di mata iya, publik. betul. Ya. Kalau kejadian-kejadian di Nepal, kemudian kejadian yang kemarin kita di Agustus, Ya. itu menandakan bahwa publik itu sudah mulai agak naik gitu ya, perdebatannya, tuntutannya bahwa masyarakat pemerintah pejabat itu harus jadi pelayan bukan jadi raja gitu ya. Ya. Apakah itu suatu pertanda bahwa sebenarnya kita menuju ke semacam perdebatan politik gagasan? Ya. Nah, gimana kalau Bang Ubed melihat sebagai ini Yes. mantan aktivis juga gitu? Iya, karena Karena kan aktivis juga. sekalian Iya, nanti betul. bagaimana membedakan dulu ketika Angkatan 98 berdebat, berdiskusi Iya, dengan iya. sangat intens ya, Iya, iya. dengan sembunyi-sembunyi, Dengan pola yang dengan sekarang. gerakan-gerakan sekarang yang Gen Z Iya, yang iya, terbuka melalui media sosial gitu ya. Iya. Generasi Z ini menurut saya adalah generasi yang quick respon, Ya, meskipun mungkin dibenarkan dalam beberapa terminologi ilmuwan seperti Simon Bowman misalnya ya, menganalisis bahwa ada semacam minimnya kedalaman ontologis dari generasi Z ini. Oke. Tapi mereka quick respon. Tapi ini menurut saya agak unik generasi Z ini. Di lapisan elit generasi Z itu mereka justru adalah anak-anak yang punya tradisi intelektual yang baik, Mas. Oke. Saya kaget Oke, juga ini. Oke. Saya ketemu dengan banyak anak-anak ketua BEM ya, yang Gen Z ini. Mereka ternyata bacaan-bacaannya juga luar biasa. Jadi mereka membaca filsafat dari era Yunani kuno sampai Mazda Frankfurt misalnya. Itu Oke. mereka baca juga. Ada diskursus yang menarik. Tapi ini lapisan elitnya nih. Elitnya ya. Elitnya kayak ketua BEM, Oke. pengurus BEM dan lain-lain. Oke. Tapi di level menengah ke bawah kelompok-kelompok Gen Z ini yang cenderung memang mayoritas banyak yang tadi tidak memiliki kedalaman ontologis. Oke, Tapi mereka quick respon. Oke. Karena dibantu dengan teknologi digital ini, media sosial dan lain. Nah, apa yang dilakukan oleh Gen Z sekarang dan sekitar akhir Agustus awal September kemarin itu Iya. sebetulnya menurut saya adalah akumulasi dari kekecewaan mereka yang bertubi-tubi mereka dikecewakan dalam 5 tahun terakhir. Iya, iya, iya. Mereka ini sekarang ada di tahun terakhir karena waktu tahun 2019 mahasiswa baru. Misalnya. Ya. Iya. Waktu itu kita ingat ada agenda aksi besar namanya reformasi di korupsi, tagarnya. Ya. Puluhan ribu mahasiswa demonstrasi di DPR. Bahkan ada anak-anak SMK ya. Anak waktu itu. SMK juga ikut Yang terlibat. pakai bendera merah putih di punggungnya itu dan seterusnya. Jadi mereka kecewa sejak saat itu.
ternyata parlemen tidak mendengar aspirasi mereka, istana juga tidak mendengar, bahkan kaum cendekiawan termasuk saya dan lain-lain itu mengingatkan agar jangan lakukan revisi Undang-Undang KPK. Tapi kan kemudian ternyata secara buru-buru terjadi revisi Undang-Undang KPK. Sampai kemudian KPK dirombak dengan tes wawasan kebangsaan dan ada 57 penyidik yang punya integritas disingkirkan. Jadi sejak saat itu KPK menjadi runtuh. Nah, Gen Z itu yang mereka benci itu sebetulnya kalau di ranking lewat survei itu mereka sangat benci dengan korupsi. Nomor 1 itu ya? Nomor 1, oke. Ya, yang kedua mereka sangat benci dengan praktek kekuasaan merusak lingkungan. Oh ya, benar itu jadi mereka isu lingkungan, isu korupsi, isu penegakan hukum dan lain-lain itu termasuk isu demokrasi. Ada 5 besar isu yang mereka concern karena menyangkut masa depan mereka, soal pengangguran, soal lingkungan, soal korupsi dan lain-lain. Nah, mereka kecewa dengan peristiwa itu. Lalu kemudian ternyata setahun 2 tahun kemudian ada undang-undang Omnibus Law. Mereka demonstrasi juga bersama buruh dan lain-lain. Kita semua kaum cendekiawan juga berpihak pada aspirasi mahasiswa itu. Ternyata kemudian juga tidak dipenuhi aspirasinya. Sampai terus terakhir ada momentum penting ketika aspirasi Gen Z didengar. Yaitu ketika demonstrasi Indonesia Darurat. Waktu itu yang mau merubah undang-undang pilkada, lalu mahasiswa juga demonstrasi dan lain-lain, akhirnya revisi undang-undang pilkada tidak jadi. Karena mau membuka pintu buat putra mahkota yang kedua. Kan? Dan saya kira itu satu fenomena gerakan yang menurut saya progresif maju dari anak-anak generasi Z ini. Meskipun tradisi intelektualnya mungkin tidak sekuat era aktivis 90-an di mana kita memang budaya diskusinya luar biasa. Saya merasakan betul bagaimana hampir tiap hari itu bergelut dengan buku dan diskusi dengan banyak cendekiawan di masa itu. Bahkan saya tradisi menulis saya juga tumbuh di saat mahasiswa. Jadi saya kira itu mungkin kedalaman ontologis itu yang membedakan antara generasi sekarang dengan generasi yang sebelumnya. Dan dengan yang puncaknya di akhir Agustus yang teman-teman mahasiswa ini, adik-adik kita di mahasiswa ini turun ke lapangan, itu semakin memperlihatkan intelektual mereka ya Mas, bahwa mereka itu sebenarnya ya intinya tetap sama, artinya mereka sangat benci dengan korupsi yang mereka awali dengan yang tadi aksi di awal revisi undang-undang KPK yang tidak didengar, dengan berikut aksi berikutnya akhirnya jadi puncak. Jadi memuncak. Meskipun menurut saya ini semacam satu tahapan penting sebelum peristiwa yang lebih puncak dari kekecewaan mereka ya. Yang menarik yang mereka ini juga daya militansinya luar biasa Mas. Itu 5 tahun dengan aksi yang hampir setiap tahun terjadi ya. Hampir energinya nggak ada habis-habisnya mereka ini. Bahkan mereka lebih radikal dari yang saya bayangkan. Misalnya ketika pas akhir Agustus itu kan awal September kan kemudian mereka fokus demo di depan Polda misalnya. Itu aksi yang menurut saya BEM. Cukup heroik karena bisa menembus blokade aparat begitu dan masuk menerobos pagar Polda. Ke Polda. Itu bentuk sebetulnya juga kemarahan mereka. Orang kalau berani kan berarti mereka sangat yakin bahwa mereka benar gitu untuk memperjuangkan sesuatu. Nah, mereka berani terbuka juga melawan represivitas dari kekuasaan. Jadi artinya memang dari sisi keberanian saya cukup apresiasi pada mereka. Dan mereka punya mimpi besar Mas tentang masa depan. Itu yang membuat mereka kemudian terus bergerak. Bahkan prediksi saya 1 tahun pemerintahan Prabowo ini juga akan ada demonstrasi besar ya. Kemungkinan karena mereka masih kecewa dengan peristiwa kemarin yang akhir Agustus di mana perkara pelindasan terhadap Afan Kurniawan. Waktu itu pemerintah menjanjikan akan membentuk tim pencari fakta gabungan. Kemudian tidak dibatalkan. Kemudian reformasi kepolisian. Ternyata sampai hari ini 1 bulan ya tim reformasi belum dibentuk. Jadi ini apa? Pasti saya yakin Gen Z dan mungkin kaum cendekiawan juga kecewa. Dan itu momentum 1 tahun Prabowo kemungkinan bisa menjadikan momentum untuk mereka bersuara kembali. Tinggal beberapa hari lagi nih, 20 Oktober. Iya, Mas. Itu kan mau momentum 1 tahun ya? Iya. Ini kan udah tanggal 15. Ya mungkin pekan-pekan depan. Dugaan saya mereka cukup konsen dengan aspirasi mereka yang belum dipenuhi. Artinya mereka ini memiliki resiliensi yang lebih kuat. Jika
kekuatan lama, katakan yang sekarang berada di balik ijazah itu, Ijazah. Oh iya. ingin menggunakan cara yang lama. Yang lama itu 5 tahun yang lalu, yang selalu memecah belah Betul. pendapat di publik dengan media sosial, dengan buzzer-buzzernya. Tidak akan efektif dong kalau gitu ya. Saya kira iya. Mahasiswa makin tahu karena Makin paham ya. makin paham. Siapa yang buzzer, siapa yang memang buzzer, natural siapa yang murni, ya? yang natural. Oke. Dan mereka punya akun-akun organik kan yang Oke. bisa menghantam akun-akun yang non organik itu. Dan menurut saya sikap mahasiswa yang begitu konsisten Ya. itu menunjukkan bahwa mereka memang punya idealisme yang cukup kuat ya. Ya. Untuk melakukan kritik dan kemudian memberikan alternatif solusi dari situasi yang mereka sebut ya mengalami kegelapan begitu ya, kebuntuan politik dan lain-lain. Apalagi kalau mantan presiden yang kemarin itu terlibat intensif untuk menggunakan pola-polanya dipakai lagi oleh itu rejim maksudnya. sekarang gitu kan. Itu sudah nggak akan berguna lagi, tidak efektif lagi. Masih gitu. saya udah tahu Mas. Sudah paham kan? Sudah Gerakan paham. mereka udah paham. Sudah paham. Cara-caranya udah Cara-cara paham. udah paham. Makanya mereka akan terus konsisten itu. Mereka bahkan tahu cara-cara rejim lama yang membelah mahasiswa di dalam kampus. Ya. Itu tahu. Udah tahu banget ya. Saya Jadi sampai bahkan ada yang diangkat kayak semacam ketua BEM tandingan. Iya, nah, betul, seperti- betul. Di UI ada. Itu di saya tempat-tempat dapat lain. laporan dari mahasiswa Oke. yang direkrut oleh mereka, akhirnya bertobat. Mereka bercerita, Bang, ini saya ceritain. Ngeri Mas, kalau ceritain. Oke. Mereka bisa mengeluarkan ratusan juta untuk menciptakan tandingan BEM di dalam kampus atau untuk membelah mahasiswa itu. Kekuatan mereka ya. Itu nilainya ratusan juta bahkan miliaran. Oh, oke. Dahsyat. Kalau kita tahu BEM yang masih punya idealisme itu digoda dengan angka miliaran misalnya. Itu pola-pola rejim kan? kemarin dipakai. Nah, ya. Yang masih ada kemarin terakhir itu. Akhirnya mahasiswa mulai paham ini udah tahu ya. Sudah tahu Apakah dan karena kawan-kawan kita yang mahasiswa ini sudah mulai paham, kemudian tiba-tiba jadi juga harus membuat strategi baru, sehingga memunculkan pertemuan mendadak 2 jam tanpa jeda dan tanpa undangan, tanpa protokol apa-apa di tanggal 4 Oktober 2025 kemarin, pertemuan antara mantan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo. Apakah ada kaitannya? Saya kira bisa jadi faktor. Jadi karena militansi mahasiswa yang tak kenal henti, bahkan ada mulai muncul kembali agar maaf disebutkan bahwa mantan Presiden Jokowi layak diadili begitu ya. Mahasiswa mulai muncul menarasikan itu kembali. Saya kira karena sasarannya ada di rejim Jokowi, lalu kemudian mereka kecewa juga dengan rejim Prabowo Gibran ini, maka pertemuan elit antara mantan dengan presiden sekarang itu bisa jadi sekian banyak persoalan dibahas di antara mereka. 2 jam loh Mas. Iya, misalnya kan 2 jam Bang. Iya, 2 jam cukup lama itu, luar biasa. Ya, karena kan secara politik mantan presiden disorot banyak hal. Ya. Soal ijazah, soal anaknya ya kan, bagaimana anaknya juga mesti selamat sebagai wapres itu, bisa juga soal demokrasi yang makin memburuk, soal korupsinya dan lain-lain. Saya kira makin gerakan kritis makin muncul, mungkin dugaan saya Presiden Jokowi mantan itu makin khawatir dengan posisi semakin tidak aman berarti. Makin tidak aman. Itu yang membuat beliau mencari posisi tawar. Betul, membuat beliau kemudian menemui Prabowo. Saya kira rasional kalau publik menginterpretasi pertemuan itu bukan pertemuan biasa. Tapi ada pertemuan yang sangat serius yang dibicarakan di antara mereka, menyangkut mereka, posisi Jokowi atau posisi Prabowo. Apalagi sudah dimulai orang-orang yang dianggap titipan Jokowi yang berada di kabinetnya Prabowo sudah mulai digeser, reshuffle. Satu-satu mulai di reshuffle begitu. Meskipun ada yang simbol Jokowi banget yang belum tergoyahkan. Nah, itu tapi kan semakin tipis ya, semakin posisinya semakin berkurang pengaruhnya ya di kabinet. Karena pihak orang-orang yang dulu orangnya Jokowi makin dipinggirkan. Tapi apakah itu kemudian akan terus berlanjut? Nah, saya masih belum yakin sampai sekarang. Gitu, pertanyaannya. Belum yakin saya. Karena misalnya satu simbol representasi pemerintahan Jokowi yang ada di kabinet, maaf ya saya sebutkan, misalnya Menteri Bahlil. Karena beliaulah yang bersuara cukup lantang pada masa-masa
akhir periode kekuasaan Jokowi, misalnya bicara soal 3 periode Iya, betul. dan lain. Itu kan narasi 3 periode Kuat itu banget. bentuk loyalitas total seorang Bahlil terhadap Jokowi. Iya. Nah, ini belum di reshuffle nih. Iya. Jadi sepanjang tokoh-tokoh penting di era Jokowi yang menjadi loyalisnya tidak di reshuffle, menurut saya ya disitulah ruang Prabowo masih disandra oleh beban persoalan pemerintahan di masa lalu. Ini bisa menjadi kerikil di era pemerintahan Prabowo sehingga akhirnya ya terganggu kinerja pemerintahan Prabowo dibuat. Iya, saya pernah mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo ini membawa cacat bawaan. Jadi cacat bawaan ini ya diantaranya, maaf harus saya sebutkan, soal proses menjadi wakil presiden. Ya, Yang ada putusan MK 90 itu. Kemudian soal rusaknya demokrasi di masa pemerintahan akhir kekuasaan Jokowi. Dengan indeks demokrasi yang masih cacat dan lain-lain itu. Soal korupsi yang merajalela, yang indeksnya di bawah 40. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi cacat bawaan ini melekat pada pemerintahan ini. Kalau Prabowo nggak mampu menghilangkan cacat bawaan, ini akan terus menjadi kerikil yang bisa menjatuhkan kekuasaannya, bahkan bisa membuat keterpurukan politik dan ekonomi. Karena kan saya kira kita sangat sederhana bisa memahaminya. Kenapa ekonomi kita nggak tumbuh-tumbuh melesat di atas 5% begitu? Ini kan karena investasi yang tidak sehat. Para investor sehat dunia tidak mau investasi besar-besaran di Indonesia, ragu-ragu mereka, karena bagaimana mereka mau investasi di negara korupsi yang merajalela, yang demokrasinya memburuk. Jadi kalau Prabowo berani membenahi pemberantasan korupsi, kemudian dia merubah 180 derajat pola kekuasaannya menjadi sangat demokratis, mungkin kita akan mengalami kebangkitan. Termasuk target pertumbuhan ekonomi 8%. Bisa sampai 7 lah, Ya, bisa sampai 7%. Tapi apakah Prabowo mampu melakukan itu di tengah pemerintahan dia yang membawa cacat bawaan? Itu persoalan yang sangat serius. Yang seolah-olah Prabowo berada dalam buah si malakama. Dia mau membeli jalan radikal melakukan pemberantasan korupsi, tapi pasti yang terdampak adalah pemerintahan masa lalu. Apakah kemudian rejim masa lalu ini diam ketika kasus-kasus korupsinya yang merajalela itu dibongkar? Nah, dalam situasi itu akan berdampak pada dinamika politik. Saya kira ya Prabowo berada pada pilihan itu. Mau melakukan perubahan besar atau dia menyerah dengan keadaan. Akhirnya stagnan aja, kita di 5% dan... Tapi kalau untuk perubahan besar kan harus ada target, harus ada deadline, Bang Ubed. Ya. Karena kan biasanya kalau seandainya memang Prabowo ingin kembali menjadi presiden untuk periode kedua, di periode 3 tahun pemerintahan Prabowo pasti sudah mulai terbelah kegiatannya. Antara ingin tetap berkampanye untuk menuju 2029, bersamaan dengan itu harus menjalankan pemerintahan yang harus memenuhi janji, target yang dituliskan di Asta Cita. Betul. Nah, kapan ini harus benar-benar harus terlihat tegas ini? Saya kira betul itu. Jadi waktu paling atau waktu emasnya, golden moment. Itu 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini, berarti ini kan nanti menuju tahun kedua. Nah, tahun kedua ini adalah momentum penting sampai tahun ketiga untuk apakah Prabowo menjalankan Asta Cita dengan konsisten. Termasuk tadi penegakan hukum, menguatkan KPK dan lain-lain itu kan. Apakah itu akan beliau lakukan? Kalau beliau berhasil mengembalikan KPK menjadi punya marwah kembali misalnya, kemudian pemberantasan korupsi terlihat sehingga muncul nanti kan pasti ada setiap akhir tahun tuh ada indeks persepsi korupsi diumumkan oleh Transparansi Internasional misalnya. Nanti kita lihat tahun depannya akan ada pengumuman ada perubahan apa enggak. Kalau indeks persepsi korupsinya stagnan atau malah atau bahkan jeblok, ya masa-masa golden moment itu akan hilang. Dan begitu masuk tahun ketiga, Prabowo tidak ada atau prestasinya tidak menunjukkan performa yang luar biasa, dia akan tenggelam. Dan di situ akan muncul mungkin perpecahan koalisi. Dan ada yang mau mengambil keuntungan di situ. Dan akan mengambil keuntungan dalam situasi itu. Jadi saya kira memang luar biasa. 3 tahun momentum emasnya Prabowo. Apakah nanti beliau berhasil atau tidak? Saya
sampai hari ini ya masih 50-50 lah antara hope dan kecemasan gitu. Masih ada harapan tapi ada kecemasan iya, juga ada ya. kecemasan, hope and anxiety ya. Jadi kadang-kadang kan melihat Prabowo, narasi pidatonya keren. Satu titik begini, tapi di sisi lain, Pokoknya semacam tersandra. Iya. Koruptor sampai dimanapun, Iya, sampai Antartika kejar. saya kejar. Itu kan narasi yang luar biasa Iya, betul. dari seorang presiden. Nah, tapi apakah narasi presiden itu bisa diterjemahkan oleh bawahannya dengan baik, itu kita lihat. Jadi memang ya saya kira di situ posisi Prabowo sangat dilematis. Tinggal bagaimana Prabowo bisa mengambil keputusan dalam situasi dilematis itu. Coba Bang, ini ambil contoh misalnya gini, ada satu menteri yang dinarasikan atau dianggap dia itu tidak tergantikan. Tetapi pada akhirnya bisa diganti. Bisa diganti. Artinya sebenarnya saya jadi kalau menurut Bang Ubed, sebenarnya kekuatan lama ini seberapa kuat sih? Ternyata bisa tuh gitu. Seorang menteri ini diganti gitu. Beda. Jadi Gimana? gini, misalnya kita sebutkan saja ya. Iya, sebutkan. Misalnya betapa kuatnya Sri Mulyani. Ya, betul. Gitu. Nah, itulah. Sri Mulyani itu bukan seorang loyalis Jokowi. Oke. Dia lebih loyalitasnya lebih kepada World Bank. Asing lah ya. Asing. Oke. Karena itu dia sering suka utang ya kan. Ya, Utang terbanyak di masa Jokowi, di masa Sri Mulyani. Dia loyalitasnya kepada World Bank. Oke. Pada kepentingan kapitalisme, liberalisme, ekonomi ya kan. Sehingga bagi Prabowo memberhentikan Sri Mulyani itu perkara mudah sebetulnya. Karena tidak ada beban hubungannya dengan Jokowi. Oke. Nggak ada itu. Dengan Budi Ari? Ke Budi Ari, ya saya kira kalau Budi Ari kan tidak terlalu sekuat Sri Mulyani ya kan. Iya. Dan ya menteri yang sebetulnya middle ya, bukan menteri yang sentral begitu. Dan juga tidak ada beban juga. Bebannya nggak ada juga. Jadi saya kira itu dengan mudah di reshuffle ya. Yang justru menjadi ujian adalah Bahlil. Seberapa besar seperti Pak Bahlil ya, saya menyebutnya nama saja nggak apa-apa ya kan. Bahlil, kemudian Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, itu kan trio yang sebetulnya cukup dekat dengan Joko Widodo di masa pemerintahan Joko Widodo. Termasuk juga kelompok elit tertentu yang juga masih berkiblat ke Solo, seperti saya sebutkan Luhut Binsar Panjaitan misalnya. Jadi kalau Prabowo mampu mereshuffle Bahlil, misalnya kemudian Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, lalu Luhut, itu baru menunjukkan clear bahwa Prabowo memutus mata rantai kekuasaan yang lama. Jadi keberanian untuk mengganti Sri Mulyani yang simbol kekuatan asing itu levelnya lebih rendah dibandingkan mengganti yang tadi disebut-sebut gitu. Iya, yang kaitannya dengan pemerintahan yang lama ya. Iya. Teman, dalam soal Sri Mulyani itu Prabowo punya keberanian politik dalam relasinya dengan luar politik internasional ya. Global, panggung global jadi, lah ya. Jadi apa ideologi ekonomi Prabowo itu mulai tarik ulur tuh antara liberalisme dan sosialisme misalnya. Iya. Jadi sebetulnya positioning Prabowo mau menempatkan itu bahwa saya ini juga punya kedaulatan. Betul. Tidak harus tunduk sepenuhnya kepada kapitalisme dan tidak harus tunduk sepenuhnya pada sosialisme, komunisme dan seterusnya. Jadi Prabowo mau menunjukkan itu sebetulnya. Di panggung global. Di panggung global. Sudah cukup dapat poin sudah ya ini. Sudah dapat poin. Itu yang membuat Trump juga agak respect kan dengan ini orang berani juga gitu berani ya. juga. Kira-kira itu. Jadi itu negosiasi internasional yang ini berani. bagian dari keinginan atau mimpinya Presiden Prabowo ingin mewujudkan cita-cita ekonomi Pak Sumitro ya. Iya, saya kira itu. Itu betul. Itu ideologi ayahnya itu melekat betul, masih kuat begitu sehingga dia mengambil langkah-langkah seperti itu, termasuk Koperasi Merah Putih ya, betul. Dan lain-lain. Itu sebetulnya pengaruh dari ayahnya. Tapi apakah kemudian Prabowo mampu memutus mata rantai kekuasaan lama? Sampai hari ini saya masih menunggu ya. Kalau prediksi atau asumsi Bang Ubed, trio ini bisa diputus nggak? Atau jangan-jangan Prabowo nunggu golden moment lagi nih? Gitu. Saya kira Prabowo masih ragu dalam soal itu. Dia membutuhkan kekuatan lebih untuk mengamankan posisinya. Misalnya politik ya. Politik. Karena kan politik ya. Ada instrumen-instrumen kenegaraan yang penting yang harus dibenahi oleh Prabowo. Maaf saya sebutkan, misalnya kepolisian. Sementara reformasi kepolisian sampai sekarang nggak ada kabarnya, ya kan? Nah, kalau reformasi kepolisian terjadi, Prabowo bisa mengganti Kapolri, lalu menata ulang sistem di kepolisian, itu
artinya kepolisian dipegang oleh Prabowo. Ya. Nah, kalau kepolisian sudah di reshuffle, kemudian tentara sepenuhnya Kalau tentara ya, di bawah komando Prabowo, Kejaksaan Agung juga Ya. punya jalan yang sama begitu. Paling tidak 3 itu kalau sudah dipegang oleh Prabowo, mungkin Prabowo akan berani melakukan reshuffle orang-orang yang lama di dalam pemerintahannya. Tapi sepanjang kekuatan instrumen ini tidak dalam kendali Prabowo, kemungkinan besar Prabowo belum seberani yang kita bayangkan. Jadi Gitu, karena ada keterkaitan itu, Iya. jadi harus diputus dulu yang di layer bawahnya ini ya. Iya, karena kan mata rantai kekuasaan lama itu sangat kuat, maaf harus saya sebutkan, karena pengaruh kepolisian. Yang publik kemudian mengkonstruksi dengan istilah parcok pada coklat. Itu kan satu istilah yang muncul karena ada peristiwa empirik di lapangan. Jadi itu nggak bisa dibantah juga. Jadi menurut saya seberapa kuat Prabowo mereshuffle atau memperbaiki kepolisian, itulah pintu membuat Prabowo bisa memutus mata rantai kekuasaan lama. Kalau KPK gimana, Bang Ubed? KPK kan Kan itu juga peninggalan yang lama, pilihan dari zamannya rezim Jokowi. Itu PR yang integral dalam kepolisian. Jadi satu rangkaian. Satu rangkaian itu. Karena kan ketika reformasi gerakan reformasi di korupsi yang menolak revisi undang KPK itu kan kemudian merubah KPK sehingga banyak di dalam KPK itu orang-orang berjejaring dengan kepolisian di dalam rezim Jokowi di masa itu. Sehingga tes wawasan kebangsaan dan seterusnya itu yang panjang. Jadi memang itu rangkaian. Begitu kepolisian di reshuffle, Kapolrinya kemudian ditata ulang, itu ya Prabowo punya ruang yang sangat mungkin untuk membuat KPK membeli jalan berpihak kepada kepentingan pemberantasan korupsi yang sebenarnya. Jadi sekarang belum ya? Sekarang belum menurut saya. Karena ini kasus Haji aja belum tuntas. Lambat sekali. Dan untuk pemberantasan korupsi masih main ada catatan Prabowo. 2 kaki kali ya? Betul. Jadi karena masih kaki lama masih ada di situ. Itu. Kan orang-orang yang dulu diangkat oleh masa pemerintahan Jokowi masih ada di KPK. Jadi mau dan tidak itu tidak bisa diganti seperti mengganti menteri ya Bang Ubed ya? Karena ada waktunya setiap kalau nggak salah setiap 5 tahun sekali ya. Iya, betul. Untuk mengganti. Cuman kemarin tuh luar biasa Jokowi mengganti pas tahun ke-5 di penghujung kekuasaannya. Injury time. Sehingga ya orang-orang yang ada di KPK orang-orang beliau gitu. Itu skenario yang luar biasa. Betul. Untuk menyelamatkan kekuasaannya. Artinya presiden baru waktu itu tidak punya pilihan lain kecuali harus ikut. Yang ikut. Karena ada proses di DPR segala macam ya. Betul. Jadi itu PR yang include ya, termasuk di dalamnya reformasi kepolisian, itu termasuk penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan lain-lain. Jadi memang PR Prabowo dalam setahun ini cukup berat. Yang sangat berat itu. Iya. Reformasi kepolisian, pemberantasan korupsi. Melihat situasi yang ada sekarang, Bang Ubed, apakah bisa kita berasumsi bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo ini sudah mulai rapuh? Apalagi di Munas PKS secara tegas banget kayaknya Prabowo itu menyampaikan ada sosok yang ingin terus berkuasa. Terus berkuasa. Jadi kalau kerapuhan itu tidak sepenuhnya rapuh, tapi goyah-goyah dikit lah, kira-kira gitu ya. Saya tidak mengatakan retak. Kalau retak kan gampang pecahnya. Ini masih rapuh. Masih rapuh. Jadi goyang-goyang dikit ya. Indikatornya ketika Jokowi mau ketemu Prabowo. Biasanya elit politik itu ada pertemuan penting ketika merasa terganggu. Jadi gangguan-gangguan itu yang menyebabkan mereka bertemu. Nah, Prabowo ini orang yang dalam tanda petik ya secara psikologis dia menikmati kekuasaan. Jadi mimpi dia jadi presiden yang sekian lama itu sudah terpenuhi. Nah, posisi itu membuat dia sebetulnya secara psikologis memiliki semacam kemerdekaan. Dengan otoritas penuh sebagai seorang presiden, sehingga dia ngomong apapun seperti nggak ada beban. Jadi dia sampaikan tuh narasi pemberantasan korupsi dan lain-lain, itu nggak ada beban. Soal implementasi itu urusan lain. Kira-kira itu. Jadi itu yang saya khawatir itu. Jadi Prabowo dia menikmati posisi otoritatifnya sebagai presiden, dia ngomong apapun boleh begitu. Yang penting rasional dan bertanggung jawab. Mengenai implementasinya itu urusan di bawahnya. Jadi kan berantas korupsi urusan KPK.
Prabowo yang penting dia bicara lantang. 26 kali. Iya, 26 kali. 26 Udah ngomong itu Tapi ya. apakah implementasinya kemudian dijalankan itu tergantung KPK. Bagaimana KPK merespon narasi presiden kan begitu. Ya. Nah, dari situ soal bahwa Prabowo mengatakan ada orang yang ingin terus berkuasa, itu kan narasi merdeka seorang presiden. Ya. Karena secara empirik memang ada orang yang bahkan sejak zaman Orde Baru masih di lingkaran istana terus, Mas. Sampai sekarang. Tidak hanya satu orang sebetulnya. Ada beberapa. Banyak. Orang Orde Baru dia mantan Panglima, jadi Watimpres. Menteri dari zaman Gus Dur sampai sekarang jadi Watimpres. Yang dulu kemarin menjadi Menteri segala urusan ya kan. Ya. Dan lain-lain. Kemudian ada mantan presiden yang sempat kemarin mau 3 periode. Ya. Jadi tafsir terhadap orang yang ingin selalu berkuasa itu sebetulnya banyak di lapisan elit kita. Oke. Karena mereka masih ingin terus berkuasa dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Masih ingin terus di istana itu. Ini kan tanda tanya sebetulnya. Mengapa ada orang yang ingin terus berada di kekuasaan? Seolah-olah kalau tidak berkuasa itu dia takut kena perkara hukum, takut kehilangan pengaruh gitu. Ini kan menurut saya penyakit. Penyakit apa namanya itu? Penyakit kekuasaan lah ya. Ada persoalan psikologis lapisan elit kita yang merasa bahwa kekuasaan itu segalanya. Itu dalam teori-teori sosiologi politik, itu pola semacam itu pola tradisional sebetulnya. Orang merasa bahwa dengan berkuasa dia akan makin kaya. Orang berkuasa dengan kekuasaan dia merasa memiliki prestis tertentu begitu. Itu watak individu politik yang masih menggunakan pola-pola tradisional yang lama. Tapi kenapa masih bisa digunakan, Bang Ubed? Pola-pola tradisional itu di dalam sosiologi politik. Menarik. Itu karena financial capital. Oh. Jadi modal finansial yang begitu kuat dimiliki mereka yang ikut berkontribusi dalam election itu membuat mereka terus mendapat kekuasaan. Misalnya ketika pemilu mereka masuk dalam satu gerbong, ya kan? Ada dewan penasehat, tim ses, ada tim pengarah lah macam-macam. Dan mereka pasti mengeluarkan cost untuk kepentingan elektoral itu. Dan mereka-mereka yang berkuasa lama pasti punya financial capital yang besar. Punya uang yang cukup untuk ikut di dalam pemenangan pemilu. Nah ketika mereka terlibat dalam proses pemenangan dan kemudian terpilih, mau nggak mau mereka mendapatkan... Harus dibayar. Harus dibayar. Mendapat jatah kekuasaan. Nah siklus ini terus terjadi setiap momen pemilu. Jadi siapapun presidennya pemainnya sama gitu kira-kira ya? Pemainnya... Termasuk menteri yang ditunjuk oleh presiden, itu bawahannya juga punya perilaku yang sama. Birokrasinya sama. Itu aja selalu main. Justru malah mereka kasusnya Wamenaker ya? Wamenaker. Itu kan sama itu. Artinya ada yang levelnya menengah tapi memiliki pengaruh yang sangat kuat. Seolah-olah ingin mengembalikan modal yang keluar pada saat proses demokrasi waktu itu. Pertanyaannya gimana memutusnya itu ya, Bang Ubed? Jadi saya kira ini pertanyaan makin keren-keren, luar biasa. Mas Pung. Jadi ketika kita memilih jalan demokrasi liberal sejak era SBY itu memang dengan praktek politik yang liberal, di mana kompetisi sangat bebas terjadi. Bukan hanya pilpres, tapi juga pileg. Bayangkan satu dapil, satu partai bisa berebut banyak orang di situ gitu, dan dilempar seperti pertarungan bebas begitu, sehingga mereka punya uang yang mereka punya peluang untuk mendapat kemenangan. Dan karena sistem politik dan pemilunya semacam itu, di mana orang mendapatkan kekuasaan memerlukan modal besar, maka sepanjang mekanisme politik masih ditentukan oleh seberapa besar modal finansial itu dimiliki, sepanjang itu pula pemain-pemain politik akan terus berada pada siklus yang sama. Itu saja? Itu saja. Nah kalau ini kemudian terus menciptakan kebobrokan politik, kemuakan demi kemuakan publik terus terjadi, nah ini yang akan memungkinkan terjadinya satu arus balik perlawanan dari kelompok-kelompok yang selama ini diam. Dia melihat kekecewaan demi kekecewaan dan rakyat hanya sebagai objek dari praktek kekuasaan yang kotor itu. Tapi pelajaran dari banyak negara yang terjadi di Nepal, terus kemudian Madagaskar yang baru itu kan mereka ini udah nggak mau lagi dibohongi oleh elit-elit lama.
Sebenarnya kan terjadi juga ya di luar Betul, negeri ya, kayak betul, gitu ya. betul. Nah, misalnya rezimnya Biden gitu misalnya, Iya. punya kelompok sendiri yang juga punya yang mengambil keuntungan ekonomi dari kekuasaan itu kan. Iya. Nah, orang-orang kan pasti, loh kok itu terus gitu. Iya. Apalagi Indonesia nih. Iya, Indonesia negara berkembang terus kan. Iya. Majunya kapan gitu. Iya. Ekonominya tertinggi kan pernah pertumbuhan tuh di era Pak Harto zaman oil boom ya. Iya. Itu sekitar 8% kalau nggak salah. Iya. Itu kapan kayak gitu akan Ya, berulang ini lagi? pertanyaan makin dalam. Saya minum dulu. Saya minum. Luar biasa. Jadi kan kalau kita studi di banyak negara ya, misalnya bagaimana Korea Selatan menjadi negara maju, Ya. yang tadinya pendapatan per kapitanya di bawah 12 atau 14 ribu US dollar per kapita, sekarang mereka sudah sekitar 36 ribu US dollar ya per kapitanya. Jangan tanya Singapura ya, Singapura sudah 90-an, jadi sangat besar. Itu siklusnya saya cermati ya Mas, dalam kasus Korea Selatan atau beberapa negara yang lain, itu per 25 tahun mereka. Jadi ada perubahan besar terjadi di negara itu, lalu mereka merancang perubahan, 25 tahun kemudian itu panen. Panennya 25 tahun 25 siklusnya. tahun. Sehingga mereka melampaui 14 ribu US dollar per kapitanya. Itu terjadi di Korea Selatan. Di Korea Selatan, Di negara-negara maju lain seperti Jepang, pasca Perang Dunia Kedua, juga sama polanya. 25 tahun. 25 tahun. Karena itu melahirkan satu generasi. Dan generasi yang dididik dalam masa studi sekitar sampai 25 tahun itu, mereka menjadi sarjana, menjadi dokter, menjadi peneliti dan lain-lain, dan bekerja profesional di banyak tempat, itu mengalami semacam surplus kinerja gitu. Dan itu terjadi. Nah, kasus Indonesia ini aneh. Nah, itu betul tuh. Jadi ada semacam anomali ya, yang luar biasa, yang sebetulnya tahun ini mestinya panen. Kita panen. Betul. Dari reformasi 98 kan? Mestinya panennya sekarang. Sudah panen kita. Jadi seharusnya kita sekarang pendapatan per kapitanya di atas 14 ribu US dollar. Sekarang kan baru sampai 4.600 US dollar ya. Jadi kita sangat jauh untuk mencapai standar negara maju. Nah, pertanyaannya kenapa ini terjadi? Nah, itu. Ternyata saya cermati proses-proses tahapan dari reformasi sampai sekarang itu tidak terjadi konsistensi untuk mencapai tahapan kemajuan itu. Kemudian tidak terjadi perubahan signifikan dalam penegakan hukum misalnya. Di mana misalnya kan penegakan hukum itu membangun kepercayaan dunia internasional kan. Indeks penegakan hukum kita itu hanya 0,53 Mas. Jadi merah rapotnya. Jadi berbeda dengan Korea Selatan. Korea Selatan presidennya korupsi, mantan tuh banyak sekali. Dalam 25 tahun, mereka 6 presiden di penjara. Betul. Iya, benar. Itu yang membuat dunia internasional tuh yakin ya? Yakin betul. Saya percaya sama Korea Selatan. Hukumnya tegak. Nah, Indonesia, mantan presidennya banyak diduga banyak korupsi, nggak ada proses hukum tuh untuk mengadili mantan presiden, misalnya. Jadi menurut saya... Itu poin besar ya? Itu poin besar. Untuk kepercayaan internasional. Betul. Hasil riset World Economic Forum diantaranya itu. Mengapa pemodal-pemodal besar global yang sehat itu nggak mau investasi besar-besaran ke Indonesia dan tentu juga negara-negara lain? Di antara argumen mereka karena negara itu tidak menjalankan good governance. Korupsinya masih merajalela begitu. Nah, apa yang membuat kita masih terpuruk dengan angka pertumbuhan ekonomi yang 5%? Kan karena investasi global yang sehat nggak mau datang. Nggak mau datang. Nggak totalitas mereka. Mereka ragu. Itu yang membuat ekonomi kita nggak tumbuh. Nah, ini persis nih. Ini yang sekarang terjadi. Dan ada yang mendesain begitu kayaknya. Ya, saya kira itu persoalan saya serius. Bagaimana, apakah ada aktor-aktor intelektual di balik Indonesia tidak mengalami kemajuan itu? Yang itu kan bisa diindikator, bisa dicatat secara kritis karena kita mungkin terlalu, misalnya bergantung dengan utang misalnya, yang luar biasa. Kemudian kita terjebak di dalam situasi demokrasi yang makin memburuk dan seterusnya. Jadi faktornya adalah aktor politik yang kemudian membuat kita terus terpuruk dalam situasi yang stagnan. Karena memang dulu ingat ketika mantan Panglima TNI Pak Gatot itu pernah bilang, kalau Indonesia kuat, banyak yang terancam loh. Nah, gitu. Artinya kan memang ada desain bahwa kita itu hanya dijadikan pasar saja gitu. Iya. Karena mungkin kita belum punya pemimpin yang kuat. Iya, persis. Untuk tidak berani keluar dari kerangkeng kungkungan ini ya. Kungkungan ini antara dua kekuatan besar ya.
antara barat dengan timur itu. Bagaimana kemudian kita bisa keluar dari kungkungan itu dan kemudian menjadi kekuatan baru. Sebetulnya ide Bung Karno ketika membuat konferensi Asia Afrika itu keren itu ya. Itu sebetulnya keren. Terobosan besar. Cuma kan kemudian Bung Karno penghujung kekuasaannya ada masalah dan akhirnya jatuh. Jadi, sebetulnya momentum sekarang itu harusnya jadi momentum untuk kita mengambil peran penting secara global dan bagaimana kita blueprint ekonomi ke depan tuh jelas itu. Sampai sekarang kita nggak jelas, Mas. Atau ini jangan-jangan tahapan kita mau maju tuh gimana sih tahapannya gitu. Ini kan pertanyaan bagi kita nih. Kita semua kapan ini Indonesia maju ini? Makanya aneh menurut saya ini terlalu banyak profesor kita yang keren-keren, Mas, sebetulnya. Yang punya hak paten di banyak perusahaan global gitu dan lain-lain. Tapi mereka itu tidak dijadikan sebagai satu sumber daya nasional kita untuk kemudian membuat negara kita maju. Atau jangan-jangan karena aktor-aktor ini tersandra oleh electoral capital yang berhubungan dengan luar negeri. Jadi akhirnya mereka kan biasanya kalau pemodal itu kan nggak mau menempatkan investasi di satu tempat. Biasanya ada 3 calon presiden, 3-3-nya mereka sharing walaupun persentasenya jadi berbeda. Jadi siapapun yang menang dia, yang menang dia. Gitu yang penting dia menang dia. Apakah tersandra dengan itu, Bang Ubed? Saya kira kita mesti berbenah dalam soal itu ya, bahwa tentu kita nggak anti asing, karena investasi asing penting. Cuma yang dipentingkan oleh kita itu adalah bagaimana kekuasaan itu, pemerintah itu menempatkan asing pada tempatnya dan menempatkan kelompok pemodal oligarki pada tempatnya. Kan kita juga nggak bisa anti kelompok-kelompok pemodal besar di Indonesia ya. Nggak bisa. Itu tempatkan mereka pada tempatnya. Yang tidak merusak ekonomi nasional, yang tidak merusak sumber daya alam, yang tidak merusak demokrasi dan seterusnya. Tapi ketika kemudian negara tidak mampu mengelola posisi asing harus di mana, posisi oligarki harus di mana, itu yang membuat kita kemudian tidak mampu menata republik ini dengan baik. Jadi menurut saya PR besar sebetulnya pada pemerintah sekarang. Tapi apakah harapan-harapan idealitas semacam itu kemudian akan diwujudkan? Itu yang menurut saya tadi ya harap-harap cemas begitu. Harapan besar saya sebetulnya ya secara pribadi ada pada generasi Z, Mas. Karena generasi Z ini atau Gen Z ini generasi makhluk terbanyak di muka bumi ini sekarang. Sekarang ya? Betul. Ya, di Indonesia adalah mereka jumlahnya 27%. Melebihi generasi milenial yang 25%, lalu generasi baby boomer itu bahkan di bawah belasan persen begitu. Nah, karena Gen Z ini generasi terbanyak dan mereka yang akan merasakan hidup lebih lama di tahun-tahun ke depan, menurut saya ketika mereka kemudian bersuara, ini sesuatu yang sangat penting. Artinya dia momentum untuk 2029 mereka yang menentukan. Iya, yang menentukan masa depan Republik ini adalah generasi Z. Generasi Z yang sekarang. Nah, pertanyaannya apakah generasi Z ini dilibatkan? Mau terlibat di dalam menata ulang Republik ini, atau mereka menggunakan cara sendiri? Kita akan cermati ini sangat serius. Karena atau jangan-jangan seperti Bang Ubed yang terjadinya perpecahan di generasi teman-teman kita mahasiswa ini karena ada pemodal juga yang masuk yang menawarkan ke mereka. Ini poin. Jadi sebetulnya yang merusak generasi muda itu elit kekuasaan. Elit sengaja menciptakan kelompok tertentu dan memecah anak-anak muda dan merusak idealisme anak-anak muda. Oh ngeri, Mas. Ngeri itu. Ngeri. Jadi watak anak muda itu kemudian sebagian sangat pragmatis. Nah, meskipun saya masih punya harapan ada pemimpin mahasiswa yang masih punya idealisme yang bagus. Nah, kelompok-kelompok yang masih punya tradisi intelektual yang bagus ini, yang menurut saya ini berpotensi besar untuk semacam memimpin agenda perubahan Indonesia versinya Gen Z begitu. Itu sangat mungkin. Bisa jadi misalnya pola-pola yang terjadi di Nepal, di Madagaskar dan lain-lain akan terjadi di Indonesia. Bisa nggak sih, Mas, yang elit-elit yang tadi Bang Ubed katakan tadi hanya segelintir di elitnya saja yang banyak membaca, sementara bawah itu hanya sekedar kayak semacam ikut-ikutan. Bisa nggak menularkan dari elit-elit mahasiswa ini, Gen Z ini menularkan ke teman-temannya? Yang sekarang sedang terjadi itu. Proses-proses diskusi di kalangan pemimpin mahasiswa itu mulai terjadi. Dan mereka mulai buka-buka diskusi di kampus-kampus dan itu ada transfer of knowledge di situ, ada transfer of value juga itu terjadi. Meskipun dalam logika politik itu kan mirip dengan floating mass ya. Masa mengambang itu dia akan ikut aja.
Jadi kalau pemimpin mahasiswa yang berjejaring ini mampu membangun konsolidasi dan soliditas yang baik, itu mereka-mereka yang di bawah mahasiswa itu akan ikut. Jadi tergantung atau faktor pemimpin mahasiswa menentukan arah mereka apakah bisa ikut dalam perubahan bersama-sama dengan mahasiswa yang tadi saya sebut sebagai floating mass itu. Itu saya kira memungkinkan sih. Karena itu kenapa saya ada hope, karena saya masih melihat ada 27% anak bangsa ini yang masih punya mimpi besar tentang masa depan Republik ini. Karena itu bukan hanya masa depan generasi kita, masa depan Republik, anak cucu kita bahkan. Karena mereka paling dirugikan, Mas. Gen Z ini paling dirugikan. Bayangkan, gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, mereka banyak yang nganggur sekarang. Betul. 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu mereka kuliah sekarang, misalnya ada yang masih kuliah, lulus, apakah mereka juga yakin mendapatkan pekerjaan? Sementara negara di mata internasional masih citranya buruk begitu. Nah, itulah pentingnya kenapa Gen Z, saya kira mereka fokus untuk membenahi demokrasi, memberantas korupsi, dalam rangka juga untuk mendapatkan semacam insentif ekonomi di masa depan buat generasi mereka. Saya kira itu. Ya, kalau Mas Bung, PR untuk generasi sebelumnya yang sekarang masih duduk di elit politik ya. Ini kan kalau mereka tidak aware, tidak waspada, cara-cara yang mereka gunakan akan jadi usang. Karena menghadapi gelombang baru perubahan yang mungkin mereka juga belum paham itu. Nanti bentuknya seperti apa tadi kalau memang ketidakpuasan itu meluas dan kemudian mereka menagih janji kepada pemerintahan yang sekarang. Ya. Kan cara-cara yang mereka gunakan nanti akan sia-sia juga gitu loh. Gitu gimana, Bang? Saya kira betul itu. Perlu diingatkan, Mas. Jadi pemerintah ini perlu terus update ya dengan cara berpikir generasi baru. Kalau kemudian cara pemerintah masih menggunakan pola-pola yang lama dalam merespon aspirasi generasi Z dan perubahan yang terjadi, menurut saya justru ini akan berbalik mengancam posisinya para elit sekarang. Nah, kebetulan saya cermati yang ada di lapisan elit sekarang ini adalah elit-elit lama, ya kan, yang mereka juga menikmati kekuasaan zaman Orde Baru. Jadi menurut saya, wow, jadi ada gap yang sangat jauh antara generasi Z yang penduduk terbanyak di Indonesia ini dengan elit kekuasaan yang sedang berkuasa. Jadi gap antar generasi ini terjadi dan itu yang membuat kemungkinan cara-cara pemerintah yang menggunakan pola lama itu bisa tidak diterima oleh generasi baru. Jadi potensi dinamika politik ke depan masih tinggi tuh antara aspirasi generasi Z dengan generasi lama. Meskipun sebetulnya di antara generasi lama dengan generasi Z itu ada generasi milenial kan dan baby boomer di situ. Yang juga ada di level middle, di lapisan elit. Kelompok-kelompok aktivis era tahun 80-an, 90-an, generasi X, generasi baby boomer dan sebelumnya itu berada tuh di lapisan menengah. Nah, tapi ini para aktivis yang masuk di lapisan kekuasaan ini dia gagal menjadi penyambung lidah transformasi dari kepentingan publik dan generasi Z. Malah kemakan di generasi yang lama. Jadi dia para aktivis dalam kendali kekuasaan lama begitu. Malah ikut yang lama malah. Itu parahnya di situ sekarang. Bahkan kemudian ya mereka menikmati situasi itu. Sementara harapan publik ingin terjadi pemberantasan korupsi, membangun demokrasi berkualitas nggak terpenuhi itu. Nah, ini gap ini yang sebetulnya kemudian berpotensi memunculkan ledakan besar. Atau jangan-jangan karena mereka sudah tergiur, merasa enak, duduk, mendapatkan karena pragmatis tadi karena pragmatis tadi akhirnya ya sudahlah, saya selamatkan diri saya sendiri. Nah, kalau itu yang kemudian terjadi, justru kemuakan generasi Z akan makin berlipat tuh. Dan karena itu potensi ledakan seperti di Nepal, Madagaskar itu menurut saya masih sangat kemungkinan sangat tinggi. Bahkan sampai merubah cara sistem pemilu ya. Iya, jika pemerintah tidak adaptif dengan aspirasi generasi Z, mereka tidak merubah pola-pola cara merespon aspirasi, apalagi menganggap generasi Z dan para demonstran itu sebagai musuh gitu, itu berbahaya. Dan menurut saya kalau itu kemudian terus mereka lakukan ya potensi perubahan besar bisa terjadi.
Perubahan besar di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Yang tidak normal gitu ya. Itu saya kira kemungkinan bisa terjadi. Akan lebih besar dari aksi Akan zamannya lebih Bang besar. Ubed di tahun 98? Bisa lebih besar, lebih radikal. Lebih dibanding besar dan 98. lebih radikal. Iya. Karena mereka kemuakannya sudah berkali-kali lipat dibanding kita ya. Dan ini tidak hanya Bang Ubed yang memprediksi begini. Iya. Akan ada sesuatu yang besar akan terjadi jika Iya. pemerintah tidak responsif terhadap perubahan. Iya. Gitu. Saya kira betul. Karena era sekarang di mana era digital ini Ya. memungkinkan semua generasi, apalagi generasi Z, begitu mudah mengakses data. Betul. Jadi sangat Jadi transparan. sangat transparan. Jadi begitu kekuasaan itu berbohong, Ya, langsung ya. langsung itu. Di fact check ya, Luar langsung. biasa. Saat itu juga Saat akan itu juga. dicek. Itu akan Ini membalikkan berkata keadaan A, itu. nyatanya B, itu kan itu langsung dimunculkan langsung semua. dimunculkan. Dan itu mereka akan respon dengan cepat. Oke. Jadi saya kira situasi ini yang ya sebetulnya menjadi momentum penting buat pemerintah untuk berubah. Tapi saya sekali lagi saya belum sepenuhnya percaya apakah pemerintahnya mampu melakukan perubahan itu. Tapi mungkin yang waktu dekat aja, Bang Ubed. Kini kan momentum juga. Tadi kan penegakan hukum itu cita-cita pemerintah sekarang adalah bagaimana dia mendapatkan investasi, kepercayaan dari asing. Internasional. Nah, belajar dari Korea yang Bang Ubed tadi sampaikan bahwa penegakan hukum itu siapapun dia, kalau bersalah ya harus dihukum gitu. Iya. Termasuk mantan presiden, sudah 6. Betul. Nah, mungkin dalam kasus ijazah ini momentum. Iya. Kenapa tidak dilakukan aja gitu? Agar apapun ya penegakan hukum ya hukum jalan gitu. Siapapun Jadi dia. dalam banyak penelitian para ilmuwan politik itu seperti Robert Dahl ya, Ya. dalam banyak buku itu on demokrasi dan lain-lain, itu merumuskan salah satu ciri utama dari negara demokrasi itu adalah adanya peradilan yang independen. Oke. Jadi penegakan hukum yang independen itu ciri negara demokrasi. Nah, karena itu sebetulnya dunia internasional itu ingin melihat bagaimana negara seperti Indonesia itu hukumnya itu independen. Oke. Penegakannya betul-betul dijalankan begitu. Nah, kalau kemudian penegakan hukum kita nggak dijalankan, masih tebang pilih, masih tajam ke bawah, tumbul ke atas, sepanjang itu pula kepercayaan internasional itu susah pada Indonesia. Mau Prabowo pidato sehari 10 kali, sehebat apapun pidatonya, asing nggak peduli. Karena fakta empiriknya misalnya hukum masih belum tegak. Oleh karena itu, agenda supremasi hukum, agenda bagaimana penegakan hukum itu dijalankan dengan baik, itu menjadi agenda penting yang bisa menumbuhkan kepercayaan internasional pada Indonesia. Sepanjang itu dilakukan, ya menurut saya kita masih berat untuk melangkah menjadi negara maju. Masih harap-harap cemas berarti. Masih harap-harap cemas. Yang satu tadi gen-genzi korupsi, demokrasi sama lingkungan. Ya. Itu tiga itu harus direspon dengan cepat oleh pemerintahan yang sekarang. Jika tidak, kita terus akan mengalami situasi ketinggalan dan perubahan akan menemukan jalannya mereka sendiri. Betul. Dan akan makin buruk kita situasinya. Oke. Ya. Gimana? Oke. Baik. Ini menarik sekali ini. Menarik sekali diskusinya kita, Bang Ubed. Ya. Memang kita punya harapan ya. Ya. Kita sama-sama meyakini bahwa kita ada harapan dengan generasi Z ini, generasi Z ini, mereka sebagai agen perubahan ya, agent of change, yang memang selain untuk masa depan mereka, juga untuk masa depan bangsa ini. Betul. Ya. Nah, Sobat Cindo, politik hari ini bukan cuma soal siapa yang berkuasa, tapi soal siapa yang berani memberikan kritik. Dari Gen Z lewat ruang digitalnya sedang membalik arah politik lama dari elitis ke partisipatif. To the point aja. Saya Ika Kesuma. Saya Apung Purwanto. Sampai jumpa. Sampai jumpa. To the point aja.